Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan praktisi sumber daya manusia, praktisi hubungan industrial, rekan-rekan pekerja, rekan-rekan serikat pekerja, dan teman-teman pengusaha dimanapun Anda berada. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sambil menunggu istri saya belanja, saya ingin mengulas sedikit tentang aturan-aturan yang kadang-kadang dilanggar oleh rekan-rekan pengusaha terhadap pekerja, terhadap hak-hak pekerja. Nah, ini kemarin saya menerima keluhan dari beberapa karyawan yang bekerja di satu perusahaan di mana upah mereka itu sejak bulan Maret 2020 sudah dipotong 10%. Kemudian dalam perjanjian bersama di bulan Maret 2020 itu hanya dipotong selama 4 bulan. Ternyata sampai saat ini upah mereka tetap dipotong 10%. Dan ketika karyawan mempertanyakan kenapa tetap dipotong upahnya padahal sudah melampaui kesepakatan yang 4 bulan, pengusaha menjawab bahwa ya kemampuan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar upah. Namun alasan pengusaha ini saya pertanyakan karena tidak disepakati dengan pihak pekerja, karena ada surat edaran tentang pembayaran upah, mekanisme upah ya, itu disepakati selama masa pandemi. Nah, itu ada surat edaran dari kalau tidak salah Menteri Tenagakerjaan tahun 2020 kalau tidak salah di bulan Juli ya. Nah, satu hal lagi yang mereka pertanyakan adalah tentang hak lembur yang dibayar lamsam. Artinya setiap jam itu setiap pekerja yang lembur hanya dibayar 10.000. Ini pun tidak benar sebetulnya, karena menurut Undang-Undang Omnibus Law yang dikuatkan oleh peraturan pemerintah tentang upah itu kan ada pembayaran upah lembur yang dihitung dari upah per jam yang sekarang menjadi 126 untuk upah per jam. Tapi untuk yang lembur saya lihat tidak ada perubahan dibanding undang-undang sebelumnya atau peraturan sebelumnya, itu 173 upah per jam, upah per bulan maksudnya. Nah, terus ada lagi keluhan tentang pemotongan upah akibat pelanggaran-pelanggaran yang tidak dituangkan dalam peraturan perusahaan maupun PKB. Misalnya karyawan terlambat 1 menit dipotong 40.000 atau 20.000. Kemudian karyawan melakukan pelanggaran, misalnya tidak segera mendatangi atasan ketika dipanggil, dipotong 100.000. Kemudian ada kesalahan pembuatan dokumen, dipotong 100.000. Padahal itu sama sekali tidak diatur di dalam ketentuan internal perusahaan. Dan ini pun rasanya lucu sekali. Upah dipotong hanya gara-gara terlambat datang ke dalam ruangan pimpinan. Menurut saya tindakan-tindakan pengusaha seperti ini sudah di luar koridor hukum ketenagakerjaan, dan sudah sepantasnya pihak pekerja meminta keadilan dengan cara mengajukan perundingan bipartit, kemudian mengajukan tuntutan-tuntutannya. Apabila di bipartit nanti gagal, bisa melanjutkan upayanya melalui mediasi, dan apabila tetap dinyatakan gagal dalam mediasi, maka tuntutan-tuntutan terhadap hak upah, pemotongan-pemotongan yang tidak jelas itu bisa digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, bagi pihak pengusaha pun, karena selama ini saya lebih banyak sebagai konsultan dari pengusaha untuk membuatkan mereka peraturan perusahaan, peraturan SOP, working instruction, sampai membuat draft perjanjian kerja bersama yang akan dirundingkan dengan pihak pekerja dan serikat pekerja, itu menghimbau lah
menghimbau apabila Anda ingin menerapkan satu aturan dan itu merugikan pihak pekerja, maka sebaiknya dan sudah seharusnya Anda melakukannya melalui perundingan dan mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak pekerja maupun serikat pekerja. Jangan secara satu arah Anda membuat aturan kemudian diterapkan dan itu sangat-sangat merugikan pihak pekerja. Nah, ada lagi keluhan tentang ganti rugi akibat merusak aset perusahaan. Nah, ini bisa saja diatur apabila dengan sengaja merusak aset atau barang milik perusahaan, maka pengusaha dapat mengajukan ganti rugi kepada pekerja sejumlah kerugian yang diderita. Namun ini pun kalau tidak diatur dalam peraturan perusahaan maupun PKB pun jadi bermasalah. Dan satu lagi, bagaimana cara melihat besarnya kerugian yang diderita oleh pengusaha akibat asetnya dirusak atau tidak sengaja dirusak oleh tenaga kerja. Misalnya tenaga kerja yang tidak memiliki surat izin mengemudikan forklift, surat izin menggunakan kren. Nah, lalu mereka menggunakan kren, menggunakan forklift, ya, lalu menabrak sesuatu yang menyebabkan kerusakan dari kendaraan maupun aset pengusaha, maka secara hukum, secara undang-undang itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi yang berat. Nah, itu dan harus diatur di dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Tidak semena-mena misalnya seorang supir yang menabrak atau tertabrak itu tidak dibedakan sanksinya. Seluruh kerugian harus ditanggung oleh supir tersebut tanpa melihat root cause atau sebab dari terjadinya kecelakaan, apakah akibat kelalaian atau akibat bukan kesalahan dari pihak supir. Nah, ini juga menjadi keluhan dari teman-teman pekerja yang datang ke kantor saya. Sebaiknya semua perusahaan, pengusaha terutama, membuat aturan-aturan yang rinci terkait tata tertib, pelanggaran dan sanksi, ganti rugi, pemotongan upah, ya, sehingga tidak terjadi perselisihan dengan pihak pekerja. Karena ada yang mengeluh upahnya yang tadinya sekitar 4, sekian juta gara-gara pemotongan yang tidak jelas, ketika pulang hanya membawa 1 jutaan karena alasan dipotong untuk kerugian akibat rusaknya kendaraan, padahal rusaknya kendaraan tersebut belum tentu akibat kesalahan dari pihak pekerja. Itu saja konten pagi ini terkait dengan hubungan industrial yang sangat-sangat kompleks, ya. Setiap hari kita dihadapi dengan aturan-aturan, dihadapi dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berakibat hukum. Nah, kalau tidak ada aturannya maka akan terjadi konflik antara pengusaha dan pekerja yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan. Ada rasa ketidaksukaan, ketidaknyamanan pekerja bekerja di satu perusahaan. Akibatnya nanti mereka akan melakukan gugatan, dan gugatan ini kalau nyata-nyata dasarnya kuat, maka pengusaha dapat dinyatakan bersalah dan harus mengganti rugi, baik itu upah yang dipotong dengan tidak beralasan hukum dan penerapan sanksi yang juga tidak ada diatur dalam aturan-aturan internal mereka. Demikian ulasan dari saya. Tetap semangat, COVID segera hilang dan kita bisa bekerja dengan normal kembali. Jaga kesehatan dan selalu berolahraga, bekerja dengan tetap tekun dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.